Hanya saudara-saudara kita yang mau mendengarkan pencerahan tentang kitab suci mereka, terutama saudara kita Muslim itu menunggu berita dari saya, menunggu eh, cerita dan kisah yang saya sampaikan, sehingga edukasi ke depan mereka yang kesurupan beragama ini, saya yakin mereka akan lama-lama akan berubah. Materi yang saya sampaikan seperti judul ini, bahwa kisah 7 pemuda Efesus itu dipakai oleh mereka, oleh Nabi Muhammad sebagai surat ke-18, surat Kahfi. Surat Kahfi itu berarti gua. Gua. Gua itu bukan saya. Gua itu adalah lobang di gunung yang dimana orang boleh tinggal di situ, di mana itu bisa terjadi di gunung mana saja, ada pasti. Nah, saudara-saudara, di dalam Al-Quran itu surat ke-18, surat Al-Kahfi, bercerita tentang 7 pemuda yang beriman, yang dipaksa untuk menyembah berhala pada zaman itu. Lalu mereka tidak mau. Barang siapa yang tidak mau menyembah berhala itu pasti akan dipenggal gulune, dipenggal lehernya. 7 pemuda ini lari dan bersama dia ada seekor anjing. Maka masuklah mereka di dalam gua itu. Kemudian cerita Alkitab, bukan cerita, maaf, cerita sejarahnya, karena itu terjadi tahun 448 sampai tahun 552. Itulah masa mereka itu dianiaya, orang Kristen dianiaya habis-habisan. Sampai ditutup gua itu, dan kalau cerita Al-Quran, anjing yang bersama mereka itu sampai tinggal tulangnya. Sedangkan 7 pemuda itu tidur di dalam gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Jadi 309 tahun pemuda-pemuda itu masuk tidur di dalam gua. Nah, itulah yang didapatkan dalam kisah Al-Quran. Saya tentu saja tidak akan membacanya karena mulai dari ayat 9 sampai ayat 25 itu bercerita tentang 7 pemuda ini. Tetapi Anda tahu kenapa ada cerita itu? Karena ada orang Kristen bertanya kepada Muhammad, coba kamu ceritakan kepada kami tentang 7 pemuda yang beriman. Muhammad nggak bisa jawab. Tunggu 7 hari. 1 minggu dulu baru turun surat Al-Kahfi. Masa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu 7 hari untuk menyampaikan firman itu kepada Bang Mamat? Kok begitu? Itu. Kenapa? Karena dia nggak tahu ceritanya. Karena pembisiknya nggak ada di sekitar situ. Tentu dia harus konsentrasi dulu untuk mendapatkan kata-kata, sehingga terjadilah ucapan-ucapan yang ditulisnya itu. Yang
yang dikatakan kepada para sahabatnya. Maka turunlah surat ke-18, surat Al-Kahfi. Berarti surat ini tergolong kepada surat yang diturunkan di Madinah, surat Al-Madaniyah. Nah, saya akan cerita dulu kenapa Efesus itu, pemuda Efesus itu dikatakan dongeng. Saya katakan dongeng karena tidurnya terlalu lama. Masa tidur sampai 200 tahun lebih, kalau di dalam cerita aslinya itu 250 tahun itu meninggalnya itu, matinya itu. Jadi 2 abad lebih. Masa mayatnya nggak rusak? Masa nggak dimakan semut? Gitu. Memang ini cerita nyata, tetapi menjadi dongeng, ditambah-tambahkan ceritanya menjadi dongeng, sehingga tidurnya lama sekali. Padahal tidak seperti itu aslinya. Menjadi dongeng karena lama tidurnya itu. Maka diambil oleh Muhammad menjadi 309 tahun. Wah, 3 abad kalau di dalam Al-Quran. 3 abad lebih. Masuk akal nggak? Ya memang nggak masuk akal. Ya dimasuk-masukin akal. Karena Yesus sampai sekarang ini menurut Alkitab ya masih hidup sampai sekarang. Sudah naik ke langit. Tetapi Muhammad kan nggak naik-naik, kuburnya masih ada. Gitu. Sampai sekarang masih tidur itu Bang Mamat dan kuburnya itu sudah ada di tengah masjid di Madinah sana. Saudara kalau mendengar satu tempat di Turki, di Uyurlar, itu adalah tempat di mana pegunungan di gua di Turki, 7 pemuda tertidur ratusan tahun. Gua ini kerap dijadikan tempat ziarah religi karena kisah 7 pemuda Efesus. Nah, nanti saya akan bandingkan bagaimana pendapat orang Islam. Bukan Al-Qur'annya. Al-Qur'annya sudah tertulis begitu karena Muhammad tidak bisa menceritakan lebih detail di mana tempatnya, gunung itu di mana, gitu. Nah, siapa saja 7 pemuda itu? Ya mestinya disebut dong. Kalau Muhammad itu mengatakan Al-Quran sebagai kitab penyempurna, sebut dong nama pemuda itu. Namun karena nama-namanya itu adalah nama luar semua, Muhammad nggak bisa nyebut nama murid Yesus saja nggak bisa. Muhammad bisa, Al-Quran hanya bisa mengatakan Hawariyun, qolal hawariyun, berkatalah murid-murid Yesus Kristus. Padahal murid Yesus Kristus itu kan 12 orang. Tapi oleh Al-Quran menyebutnya Hawari, kaum Hawari. Kenapa? Karena Muhammad nggak bisa nyebut, lidahnya susah gitu. Ya maklumlah, lidah sudah tua kayak saya itu lidahnya nyepot-nyepot gitu. Jadi Uyurlar Magarasi atau lebih dikenal dengan nama Cave of the Seven Sleepers, beberapa daerahnya di Merin, Turki. Terlihat lebih mirip dengan bangunan bawah tanah seperti yang dikumpulkan dalam tulisan-tulisan yang sudah tersebar. Dan kita tahu sekarang saya sudah bisa memastikan bahwa musuh Islam itu adalah kecanggihan teknologi. Musuh Islam itu adalah YouTube. Apalagi Saifuddin Ibrahim punya YouTube sekarang ini, nggak bisa
ditutup sama Republik Indonesia. Dan suara saya tidak bisa ditutup oleh Menteri Telekomunikasi dan Informasi. Nggak bakalan. Yang punya ini, yang punya Amerika, yang punya orang Yahudi, nggak bisa. Ya, hukum pun tidak bisa, tidak sama dengan hukum Amerika. Disiplin pemerintah Indonesia jauh beda. Disiplin polisi Indonesia dengan polisi Amerika jauh langit dan bumi. Bukannya FBI nggak tahu tempat saya. FBI tahu. Dimanapun Anda berada, selama Anda punya HP, itu akan kelacak semuanya. Nomor HP Anda, keberadaan Anda, matiin HP pun ketahuan. Itu karena kecanggihan teknologi ini. Jadi jangan coba-coba Muslim itu ngaco, ya. Makanya segera masuk Kristen, ikutin ajaran yang benar, menyembah Tuhan yang benar. Kalau Allah itu tahu cerita 7 pemuda itu, mestinya bukan 7 hari dong. Muhammad sembunyi, saya sembunyi 30 jam aja sudah rame. Akun-akun YouTubers Muslim mencari di mana Saifuddin berada. Katanya sudah ketangkap FBI. Jadi jangan coba-coba. Lah Muhammad sembunyi 7 hari supaya mendapat cerita 7 pemuda kahfi itu. Jadi pada bulan Januari tahun 250, Kaisar Romawi Decius mengeluarkan sebuah dekret. Disebutkan tiap orang di bawah pemerintahannya harus melakukan pengorbanan, yaitu berupa dedikasi diri untuk kekaisaran dan dewa-dewa Romawi. Para komunikator waktu itu orang komunitas Kristen yang berkembang pada saat itu pun gempar. Mereka yang sebelumnya bebas untuk beribadah, walaupun sering dianiaya, dipaksa untuk menyembah dewa Romawi, bahkan dekret ini mendatangkan kematian bagi penduduk Kristen yang menolak hukum tersebut. Ya, sama lah dengan pemerintah kadrun Indonesia itu yang memaksakan bahkan melarang gereja. Nanti saya akan membuat bahwa Muhammad itu adalah antikris terbesar. Nanti materinya. Tunggu saja dulu. 7 pemuda di Efesus pun menolak dekret tersebut. Mereka melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua di pinggir kota. Nah, kisah pria yang tertidur ratusan tahun dalam gua di Turki, nah itu ditulis dalam berbagai artikel yang sudah terkenal di seluruh dunia. Namun orang Kristen tidak bisa memahami cerita 7 pemuda di dalam Al-Quran. Di situ kaitannya, itulah sebabnya saya harus ngomong. Nah, saudara-saudara Kristen, walaupun sudah membaca cerita apa saja, tetapi Anda tidak bisa menemukannya di dalam Al-Quran. Ini yang mau saya ceritakan, ini yang mau saya ungkap, saya bongkar, supaya saudara-saudara tidak bego, supaya saudara-saudara Kristen tidak ada yang masuk ajaran Bang Mamat, supaya saudara-saudara menganggap bahwa Bang Mamat itu bukan orang suci. Dia bukan orang suci. Itu nabi lendirisasi, lendir. Maaf. Dari Efesus, nama-namanya itu ada Maximilianus, Jamblikus, Martianus, Yohanes, Dionysius, dan ada lagi Exacudianus atau Konstantin itu, dan Antonius. Itu nama-nama pemuda 7 itu. Muhammad tidak bisa menyebutkan nama pemuda itu.
Di sana lengkap semua nama-namanya di dalam cerita itu, tetapi cerita ini tidak ada di dalam Alkitab. Ini adalah cerita terjadi setelah abad keempat, yaitu abad kelimanya itu. Akhir abad keempat, awal abad kelima, itu terjadinya di Turki. Nah, orang Islam sedunia tidak tahu, nggak ngerti ceritanya. Mulai dari kiai sampai kapanpun, ceritanya membingungkan, membagongkan. Nah, hidup di abad ketiga lebih gitu adalah putra dari administratur kota Efesus, dan keenam pemuda lainnya adalah anak-anak dari warga Efesus yang terpandang. Ketujuh pemuda itu telah bersahabat sejak kecil dan mereka semua melayani bersama-sama sebagai tentara militer. Walaupun mereka militer, ya tetap saja kalah karena melawan undang-undang raja. Nah, saudara-saudara, Kaisar itu hidup tahun 249 sampai 2251. Datang di Efesus. Ia memerintahkan seluruh warga kota untuk datang memberikan korban kepada dewa-dewa berhala. Eksekusi, penyiksaan, dan mematikan terutama orang-orang Kristen, menunggu siapa saja yang menolak perintah raja. Karena menolak perintah kaisar ini, ketujuh pemuda tadi menyingkir dan bersembunyi di gua di Merlin tadi. Ketujuh pemuda itu akhirnya dipanggil untuk menjawab tuduhan pengadilan dan berdiri di depan kaisar. Ketujuh pemuda ini menyatakan iman, percaya mereka kepada Kristus. Seragam militer dan tanda jabatan kepangkatan mereka segera dilucuti dari tubuh mereka. Namun Decius melepaskan mereka sambil berharap agar mereka mengubah pikirannya, karena mereka adalah tentara negara dengan pangkat tinggi. Lalu mereka dipulangkan dulu sementara. Nah, 7 pemuda ini sambil menunggu eksekusi mati itu, mereka lari dari kota dan bersembunyi yang sudah saya sebutkan itu, yaitu ada sebuah gunung namanya Gunung Okhlonos, di mana mereka menghabiskan waktu di sana dengan berdoa dan bersiap-siap untuk menerima kematian kesahitan mereka. Yang termuda di antara mereka, Saint Jamblikus, menyamar dengan pakaian pengemis dan pergi ke kota untuk membeli roti dan makanan. Pada suatu waktu ketika ia berjalan di kota, ia mendengar bahwa kaisar telah kembali dan mencari mereka supaya mereka dibawa kembali ke pengadilan. Nah, mendengar berita ini, Saint Maximilianus mengajak sahabat-sahabatnya untuk keluar dari gua dan secara berani tampil di muka pengadilan. Mengetahui bahwa ketujuh pemuda kudus itu bersembunyi di dalam gua, kaisar memerintahkan untuk menutup pintu gua dengan batu-batuan sehingga mereka mati. Akhirnya kelaparan dan kehausan di dalam gua. 2 orang pekerja yang datang sebelum pintu masuk gua itu ditutup dengan tembok batu adalah 2 orang yang menjadi Kristen secara sembunyi-sembunyi, bermaksud untuk menyimpan kenangan dari pemuda-pemuda kudus ini. Mereka menyelinap di antara batu-batu itu. Sebuah kotak bersegel yang memuat 2 buah lempengan logam. Di atasnya diukirkan nama-nama dari ketujuh pemuda itu dan kisah penderitaan dan kematian mereka. Namun Tuhan membuat 7 pemuda itu secara ajaib tertidur selama hampir 2 abad lamanya. Selama mereka tertidur, masa penganiayaan terhadap orang-orang Kristen akhirnya berakhir. Meskipun demikian, pada era pemerintahan selanjutnya, yaitu
tahun 408 sampai 450 muncullah kaum sesat yang menolak keyakinan terhadap kebangkitan orang mati dan seterusnya dan seterusnya. Ini cerita keributan di tengah kekristenan, percaya kepada kebangkitan dan tidak percaya kebangkitan, tetapi tetap percaya kepada Yesus yang bangkit dan hidup itu. Beberapa dari kaum sesat ini berkata, bagaimana bisa ada kebangkitan orang mati ketika tidak ada lagi roh maupun tubuh jasmani karena keduanya telah terpisahkan. Yang lain lagi berkata hanya roh saja yang akan dipulihkan karena mustahil bagi tubuh untuk hidup kembali, dibangkitkan. Nah, inilah keributan-keributannya. Dan saudara-saudara, saya sudah menyebutkan 7 nama itu, 7 nama pemuda di dalamnya. Dan sekarang kita pindah kepada pendapat Bang Mamat. Itu. Nah, tentu saja para mufasir ini pasti akan curi info dari orang Kristen. Semua nabi-nabi, bahkan susunan nabi-nabi itu tidak diketahui oleh Muhammad dan juga tidak diketahui oleh seluruh mufasir kalau dia tidak nyolong info dari orang Kristen maupun orang Yahudi. Karena Arab tidak punya sejarah. Dia tidak memiliki sejarah yang benar. Seluruh mufasir, ahli-ahli hadis, ahli-ahli tafsir itu kalau dia tidak mendengar dan mencuri info dari orang Yahudi dan orang Kristen, maka mereka tidak bisa menafsirkan Al-Quran. Misalnya Adam, mereka sebut nabi. Padahal Adam bukan nabi, dia itu adalah manusia pertama. Mereka bilang Ibrahim itu nabi. Bukan nabi, Dul. Dul Komeng. Abraham itu bapak segala bangsa. Dia mengatakan Daud itu nabi. Ya, bolehlah nabi-nabi. Tapi Daud itu yang terkenal adalah rajanya. Dia adalah raja. Salomo itu bukan nabi. Dia itu adalah King Salomo. Raja Salomo. Kalau nabi nggak mungkin Salomo kawin banyak-banyak. Nggak boleh. Nabi itu kawin kayak Bang Mamat itu sampai 30 orang. Lalu kalian bilang, oh wajar Muhammad kawin 30. Oh, Sulaiman saja istrinya 1000, kata dia. Dia punya istri 1000 itu terserah dia raja. Mau numpang gombal gambul terserah dia. Jangan nabi sampai 30, Bang Mamat itu. Nah, inilah macet otak Muslim terhadap kitab suci mereka. Otaknya macet karena tidak memahami hal ini. Susunan nabi saja nggak bisa ketahui siapa yang duluan. Mana yang duluan, Daud dengan Musa? Muhammad nggak bisa menjawabnya. Kalau dia hidup sekarang ini, saya akan tanya, Mat, mana yang dulu, Daud dengan Musa? Dia akan kelabakan. Karena dia tidak menjelaskannya. Mana yang dulu antara nabi satu dengan nabi yang lain. Inilah kenaifan dari pengikut kitab Al-Quran itu. Jadi kisah Ashabul Kahfi itu menceritakan 7 pemuda yang beriman kepada Allah dan ditidurkan dalam gua selama sekitar 309 tahun karena mempertahankan imannya. Para pemuda tersebut bersama seekor anjingnya. Nah, kalau dia beriman nggak mungkin. Kalau beriman seperti Islam nggak mungkin bawa anjing.
Tetapi memang ditulis seperti itu, diceritakan di dalam Al-Quran. Ar-Rakim, nama anjingnya itu Ar-Rakim. Yaitu dari kerajaan, dari kejaran Raja Dikyanus. Dikyanus yang zalim. Pasti ngomongnya zalim. Gua tempat para pemuda mengungsi itu berada di kota aman, Yordan. Nah, jadi kota aman di Yordan. Kalau cerita aslinya itu di Efesus, yaitu di Turki. Turki dengan Yordan ya beda jauh, Bung Mamat, Bang Mamat. Lucu juga ini cerita. Ngaconya cerita. Al-Quran tidak menceritakan di mana tempatnya, enggak. Mufasir ini loh bisa mengalihkan ceritanya dari Turki ke Yordan, ke Aman, kota Aman, gitu. Di Yordania. Nah, nama-namanya itu ya, kalau nama-nama pemuda ini namanya Muksalmina. Itu di Arab-Arabin. Tamlikha, Martunis, Martunis, Nainuwis, Sariyulis, bukan Sarifuddin, Sariyulis, Zanwanis namanya, nama-nama ya mirip-mirip lah gitu. Itu berdasarkan para mufasir Al-Quran. Mufasir itu penafsir Al-Quran. Jadi dia membuat nama seperti itu. Aduh saudara, saya nggak tahan ketawa kalau ini. Oh, kalau waktu saya Muslim nggak boleh ketawa-ketawa begini. Oh, habis. Saya juga bisa mukul orang kalau mentertawakan uh, Al-Quran, ayat-ayat itu. Misalnya ada teman saya waktu kuliah, dia bilang begini, "Ih, Nil mampus," katanya. "Mampus kamu," katanya. Jadi bunyi ayat Al-Quran kemudian mampus kamu, katanya. Oh, saya marah. Sama si Korobin, Mukorobin namanya teman saya kuliah itu, masih hidup atau enggak Mukorobin. Saya ingat yang begitu-begitu sampai nama teman saya masih nama, cerita-cerita potongan-potongan begitu yang bikin saya emosi. Nah, sama dengan cerita ini, para mufasir itu pada bohong, pada nipu, cari. Nah, orang ceritanya di Turki dia bawa ke Yordan. Mana ada cerita kayak begitu. Itu sebabnya kita harus menolak Al-Quran karena kebohongan-kebohongan dan cerita-cerita ini. Tidak ada cerita ini di dalam Alkitab, tidak ada cerita ini di dalam Perjanjian Baru tentang 7 pemuda yang bersembunyi karena mempertahankan imannya itu. Juga terjadi karena setelah Alkitab ditulis, yaitu abad ke-4. Ya, Alkitab sudah ditulis abad pertama, itu sudah ditulis. Surat-surat Paulus sudah ditulis dari awal. Nah, semuanya lengkap. Pertanyaan saya, apakah karena tidak ada cerita 7 kahfi ini, lalu Nabi Muhammad menuduh bahwa Alkitab palsu? Karena tidak diceritakan di dalam Alkitab. Atau karena nama Muhammad tidak ada di dalam Alkitab, lalu mereka mengatakan palsu. Atau karena ajaran-ajaran Muhammad yang menentang ketuhanan Yesus, lalu Muhammad bilang Alkitab itu palsu. Orang-orang Islam lalu mengatakan palsu. Sama dengan
Orang-orang mu'alaf berani dari zaman ke zaman mengatakan bahwa Alkitab itu palsu. Muhammad sendiri yang ngarang. Karena Al-Quran juga mengatakan Alkitab itu sudah dipalsukan oleh mulut mereka, oleh tangan-tangan mereka, pendeta-pendeta mereka. Itu yang dikatakan Al-Quran. Menuduh tanpa fakta, menuduh tanpa data. Itu yang dilakukan oleh Al-Quran. Apakah nabi-nabi fiktif yang dibuat oleh Al-Quran, yang diceritakan oleh Muhammad itu tidak ada di dalam Alkitab? Lalu bilang bahwa Alkitab itu palsu. Banyak sekali alasan-alasannya. Siapa saja nabi fiktif itu? Nabi Khidir, Nabi Idris, itu nggak ada di dalam Alkitab. Kalau Khidir ini nabi sezaman dengan Musa. Padahal tidak ada nama Khidir di dalam Alkitab. Ini nabi-nabi palsu, nabi-nabi buatan Muhammad, nabi-nabi fiktif, Nabi Soleh. Nggak ada ini. Nabi Su'aib. Kemudian Muhammad lagi menambah Luqmanul Hakim. Di surat 31 itu ada surat Luqman. Tidak ada orang tokoh semacam ini di dalam Alkitab. Makanya seenak perutnya Muhammad itu nuduh Alkitab palsu. Maka kesempatan yang akan datang, di samping saya akan live satu persatu 300 ayat yang harus dihapuskan karena mengandung kejahatan, maka saya harus live. Tapi sekarang saya akan menyampaikan dulu ini supaya semua saudara-saudara terarah bahwa ajaran Islam itu buatan Bang Mamat, bukan diturunkan dari Allah. Allah siapa? Allah itu adalah angan-angan Bang Mamat untuk melakukan apa saja perbuatan yang dia sukai, untuk menghancurkan orang, untuk mengeluarkan perintah memerangi. Dan berapa banyak kejahatan yang dilakukan oleh Mamat dengan tentaranya pada zaman awal itu. Banyak sekali cerita konyol dan cerita-cerita kejahatan yang lainnya. Nah, saudara-saudara, terutama saudaraku muslim, pasti semua nonton video saya ini. Oleh karena itu, saudara harus sungguh-sungguh membuka hati, membuka mata Anda. Jangan emosi, nggak boleh marah dong. Anggap saja kamu kosongkan pikiranmu, hatimu, kamu nggak punya iman sama sekali. Kalau mau dengar omongan saya, terserah kamu mau ribut kayak apa, marah kayak apa, panas hatimu karena omongan saya. Ada seorang dari tim nonton video saya. Dia bilang kalau saya ketemu orang ini saya matiin dia katanya. Kata dia. Tapi dia penasaran, nonton lagi. Lama-lama dia terbang dari tim ke Jakarta. Dia bawa istrinya, minta dibaptis. Saya baptis di Puncak. Ada 15 orang yang saya baptis bersamaan dengan dia. Dia pulang lagi ke tim. Setelah pulang dari tim, dia ajak lagi saya kembali untuk membaptis mamanya dan adiknya, keponakannya. Muslim fanatik. Akhirnya marah-marah sama saya.
minta dibaptis. Itu terjadi banyak kasus yang saya alami, yang saya lakukan selama ini. Jadi saudara-saudara, kosongkan hatimu, kosongkan pikiranmu. Jangan emosi dengar khutbah Saifuddin Ibrahim. Jangan emosi. Saya juga manusia emosional dulu, nggak percaya dengan Injil, nggak percaya dengan Alkitab. Begitu Alkitab ini saya pelajari, dan saya percaya Roh Kudus itu membimbing, menopang saya, dan menguasai hati saya, menguasai otak saya. Akhirnya apa? Saya makin pinter. Jadi rahasia kepandaian itu Alkitab. Tapi rahasia supaya bodoh ya ikut Al-Quran. Ya, ikut Al-Quran. Pasti tambah bodoh. Terkunci otak itu. Nggak bisa nyambung-nyambung. Bagaimana bisa nyambung, saudara? Semuanya cerita dongeng, seperti surat Al-Kahfi, surat ke-18 itu dongeng. Jadi dongeng 7 pemuda Efesus diambil, disadut, dimasukin ke dalam Al-Quran. Dan ada seorang arkeolog Islam melakukan penelitian dan kemudian membangun rumah ibadah di depan gua tadi. Mereka bilang itu masjid, orang gereja. Gereja kok dibilang masjid. Inilah hebatnya Al-Qadruniyah itu. Maka mereka membangun. Nanti gereja Murtadin semua bentuk masjid. Biar kapok mereka. Jadi itu sebabnya saya mengajak kepada penonton saya kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kembali kepada Tuhan yang benar, menyembah yang benar, mendengar yang benar, berpikir yang benar, melihat yang benar. Kalau kebenaran itu ada di dalam hatimu, kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Kebenaran itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Kebenaran itu hanya Yesus Kristus. Kalau kebenaran itu Yesus Kristus masuk di dalam hatimu, kamu akan merdeka. Sama dengan merdekanya Saifuddin Ibrahim. Tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Karena perintah amanat agung, jangan takut. Jangan takut, beritakan firman Tuhan, baik tidak baik waktunya, senang tidak senang. Renungkan firman Tuhan, renungkan Taurat itu siang dan malam. Apa? 24 jam. 24 jam kita harus memberitakan firman Tuhan. Tapi saya tidak mau cuci mobil. Oh, ditulis pencucian mobil 24 jam. Saya nggak mau. Masa saya maunya secepat-cepatnya. Masa 24 jam cuci mobil di Jakarta, ngaco. Maunya saya 20 menit selesai jalan. Ini cuci mobil 24 jam. Saya nggak pernah mau masuk kayak begitu. Ini kalian tulis 24 jam, saya bilang gitu. Dia dikerjain berapa? Oh, 15 menit, Pak. Oh ya, sudah. Saya salah judul. Makanya judul-judul yang saya salah ini saya lawan. Al-Quran saya lawan. Karena tidak mengandung kebenaran di dalamnya. Semuanya bohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikatakan oleh Muhammad itu
Itu mimpi-mimpi Muhammad, delusi Muhammad. Kenapa? Karena orang Yahudi nggak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya semua nabi itu nabi Islam. Lah terus Yesus Kristus syahadatnya kayak apa? Masa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad belum ada. Inilah kebohongan Nabi Muhammad dan kebohongan para pendukung. Kebohongan para pendukung khilafah itu. Tunjukkan keberanianmu untuk melawan ini. Kata-kata saya ini. Kalau berani channel-channel Islam itu membahas tentang Ashabul Kahfi, saya masuk Islam lagi. Kamu bisa menerangkan siapa nama Ashabul Kahfi ini? Entah namanya Abdurrahman kah, Muhammad kah, Sofyan, Saifuddin Ibrahim, terus siapa lagi, eh, Dul Komeng, Sarjan, terus Abu Bakar gitu. Jadi 7 gitu pemuda kahfi itu. Jangan cari di YouTube, jangan cari di Google tentang 7 nama 7 pemuda itu. Karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan nama-namanya. Muhammad tidak tahu namanya. Yang disebut dengan sahabat Isa Al-Masih, murid Yesus Kristus itu. Jangan cari di Alkitab, jangan cari di sejarah Kristen. Kaum Hawari itu siapa? Al-Hawariyun itu 12 orang namanya. Muhammad tidak bisa menyebutkan karena nggak punya sejarah, dia pun buta huruf. Orang buta huruf ya bagaimana tahu? Dia hanya bisa mendengar lewat kuping diceritakan oleh orang Kristen, oleh Siti Hadijah, siapa, oleh Warokoh bin Naufal, diceritakan semacam itu. Lalu Muhammad menyampaikan secara lisan, sahabat-sahabat menulis wahyu-wahyu yang turun awal itu. Tidak dikenal. Channel-channel Muslim hanya mengambil keseleo lidah saya atau rambut saya, kuping saya. Hanya itu kepandaian dari channel Muslim. Bahkan komentar mereka, kalau Saifuddin Ibrahim ketangkap, maka berita kita nggak naik lagi, YouTube kita nggak naik lagi. Mereka mengolah Saifuddin Ibrahim ditangkap. Oh, pada ini semua, pada ngejar omongan itu, YouTube itu, seperti mu'alaf, senter, apa namanya mu'alaf, tasik ngaji, itu tuh yang Al-Ayubi, apalagi pokoknya berita hoax semuanya. Mereka tidak mampu melakukan, membuat konten yang benar, yang bisa dipercaya. Seluruh channel Muslim bohong, seperti nabinya bohong, isi Al-Quran bohong. Dan sudah terbukti, negara-negara yang berdasarkan kepada Al-Quran itu hancur semua negaranya. Jangan sampai Jokowi ataupun pemimpin-pemimpin Indonesia masih percaya dengan Al-Quran ini, karena akan membawa kepada kehancuran. Sekarang saja sudah hancur Indonesia ini. Jadi tolong saudara-saudara sadar
Anak-anak muda sengaja sadar. Jangan lagi mengajarkan Al-Quran itu. Adi Hidayat berhenti mengajar Al-Quran, bohong semua. Ya, Adi Hidayat, Somad, Dasat Latif, nggak usah lagi. Ustadz Basalama, pindah jadi orang Kristen, biar jadi pendeta saja. Oh, kamu akan makin cerdas, makin pintar kalau kamu pindah jadi orang Kristen. Murtad saja dari agama itu. Karena barang siapa yang murtad, Tuhan akan mengganti dengan orang-orang yang bagus ke depan. Janji Al-Quran saja begitu. Dan jangan ada orang Kristen yang masuk Islam. Karena surat Al-Maidah ayat 47, siapa yang masuk Islam kena malapetaka. Hidupnya nggak bakal nyaman. Karena akan menderita terus. Kalau memang saya menderita, tetapi sukacita memberitakan Injil tidak bisa ditukar dengan perasaan apapun. Haleluya, haleluya. Demikian saudara-saudara untuk live sekarang ini, dan saya akan live lagi. Pokoknya minimal jam 7, jam 8 saya akan 8 malam waktu Indonesia. Setelah saya tahu kondisi keadaan saya, berarti saya biasa bangun jam 4 sudah bangun. Jam 4 itu saya sudah bangun. Sudah biasa dari dulu. Walaupun di sini nggak ada toa masjid, ya saya tetap bangun. Karena kebiasaan dari kecil itu untuk sholat. Sholatullah salamullah ala rasul habibillah. Sholat kena ora sholat kena, sing penting mlebu suwarga. Itu. Mau sholat nggak sholat, yang penting masuk surga. Pasti masuk surga. Barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, yang meninggalkan ajaran gombal-gambul Bang Mamat. Terima kasih saudara-saudara.